Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Ramharani, NPM 20424037. Saya dari kelas E, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan konseptual yang menekankan keseimbangan antara kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga karakter yang baik. Selanjutnya yaitu pertimbangan utama dalam pengembangan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan karakter dan kompetensi. Kurikulum 2013 menggeser fokus pembelajaran dari sekadar penguasaan materi menjadi pembentukan karakter dan kompetensi siswa. Yang kedua, pendekatan saintifik. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Dan yang ketiga, struktur kurikulum yang terarah. Kurikulum 2013 dirancang agar sistem pembelajaran lebih terstruktur dan terstandar secara nasional, sehingga kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia dapat lebih merata. Dan selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai respon terhadap berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, termasuk rendahnya hasil belajar siswa dalam studi internasional seperti PISA dan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan relearning loss. Selanjutnya yaitu beberapa dasar pertimbangan kurikulum merdeka antara lain. Yang pertama, pemulihan pembelajaran. Yang kedua, fleksibilitas kurikulum. Yang ketiga, penyederhanaan materi pembelajaran. Yang keempat, penguatan karakter melalui profil belajar. Dan yang kelima, fokus pada minat dan bakat peserta didik. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menekankan keseimbangan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kurikulum ini juga menekankan penggunaan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran agar peserta didik lebih aktif dan kritis dalam belajar. Struktur kurikulum 2013 disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan yang kemudian dijabarkan menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 dilatar belakangi oleh beberapa rasionalitas antara lain. Yang pertama, tantangan internal pendidikan. Tantangan internal berkaitan dengan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, serta standar sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, tantangan eksternal. Perkembangan global, kemajuan teknologi, serta tuntutan dunia kerja menuntut sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing secara global. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter kurikulum 2013 bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga memiliki karakter yang baik seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan selanjutnya yang keempat, perbaikan kurikulum sebelumnya. Evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan kurikulum sebelumnya belum optimal karena berbagai faktor seperti kompetensi guru, fasilitas pendidikan, serta sistem penilaian yang masih lemah. Dan selanjutnya ada juga pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang lebih mendalam dengan fokus pada materi esensial. Selain itu, kurikulum merdeka memberikan keleluasan kepada guru untuk memilih metode dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dan selanjutnya yaitu rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum merdeka didasarkan pada beberapa alasan berikut. Yang pertama, mengatasi krisis pembelajaran. Berbagai studi menunjukkan adanya krisis pembelajaran di Indonesia yang ditandai dengan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut.
Yang kedua, pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya learning loss atau kehilangan pembelajaran pada peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kurikulum yang lebih fleksibel untuk memulihkan ketertinggalan pembelajaran. Yang ketiga, penyederhanaan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka difokuskan pada materi esensial agar siswa memiliki waktu lebih banyak untuk memahami konsep secara mendalam. Dan yang keempat, fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa serta kondisi sekolah. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada dasarnya mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang ketiga, perkembangan psikologis peserta didik. Yang keempat, nilai budaya dan karakter bangsa. Dan yang kelima, tantangan global dan kompetensi abad ke-21. Pertimbangan tersebut bertujuan agar kurikulum mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulannya, kurikulum merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan ilmiah yang menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Sementara itu, kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai inovasi dalam sistem pendidikan untuk memberikan fleksibilitas pembelajaran, menyederhanakan materi pembelajaran, serta memperkuat pengembangan karakter peserta didik melalui profil pelajar Pancasila. Kedua kurikulum tersebut dikembangkan berdasarkan berbagai rasionalitas dan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.